Anak-anak sudah dicatat? Sudah. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi hari ini yaitu yang pertama, dengan melakukan percobaan, siswa mengetahui kalau dapat menyebabkan perubahan wujud benda dengan penuh tanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang kedua yaitu dengan diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil percobaan peristiwa mencari sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalau dengan percaya diri. Nah, anak-anak, coba diperhatikan di buku siswanya. Di situ ada cerita tentang Benny dan ayahnya. Ada yang mau maju untuk membacakan ceritanya? Ya, Hasri dan siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Benny dan ayahnya di kebun cengkeh milik Pak Rudi. Ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkeh dan rerumputan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi? Itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang. Embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi air. Oh, begitu. Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk temannya. Nah, anak-anak, cerita tadi yang telah dibacakan oleh temannya itu merupakan contoh perubahan wujud penguapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba perhatikan materi ibu di depan ya. Kita akan belajar mengenai perubahan suhu dan wujud benda akibat kalor. Yang pertama itu perubahan suhu benda akibat kalor. Nah, benda yang menerima panas akan mengalami peningkatan suhu. Sedangkan benda yang melepas panas akan mengalami penurunan suhu. Nah, anak-anak, benda yang menerima panas akan mengalami peningkatan suhu. Sedangkan benda yang melepas panas akan mengalami penurunan suhu. Ya, jadi kalau peningkatan dia akan kalau menerima panas akan mengalami peningkatan suhu. Kalau melepas panas akan penurunan suhu. Ya, sudah diketahui ya anak-anak? Ya, kemudian yang kedua, perubahan wujud benda akibat kalor. Nah, berdasarkan
ketiga. Ada yang tahu? Tidak? Ya, yang pertama itu ini gambar apa? Ya, yang pertama itu benda padat. Nah, benda padat berdasarkan wujudnya yang pertama itu berdasarkan wujudnya benda dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama benda padat. Nah, contohnya itu kayu. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Apa lagi? Batu. Ya, betul, batu. Ya, contohnya itu ada kayu, batu, tanah. Ada yang masih bisa menyebutkannya? Ya, betul. Kemudian ada yang tahu berdasarkan wujud yang kedua benda dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang kedua ada yang tahu? Cair, ya. Yang kedua itu benda cair. Ada yang tahu apa saja contoh dari benda cair? Air. Ya, betul sekali. Nah, contohnya itu air, minyak, susu dan lain-lain. Ada yang tahu contohnya? Ada yang tahu perubahan wujud benda yang ketiga? Gas. Nah, kira-kira ada yang tahu apa saja contoh perubahan? Kira-kira ada yang tahu contoh benda gas? Ya, contohnya itu gas yang ada dalam galon dan gas oksigen. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa wujud suatu benda dapat berbeda dengan wujud benda yang lainnya. Wujud suatu benda berubah karena pengaruh kalor atau pengaruh panas. Suatu benda dapat berubah wujud karena menerima panas atau melepas panas. Nah, anak-anak, meskipun tadi hanya terdapat tiga wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Tetapi sebelumnya, Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu perubahan wujud? Nah, perubahan wujud adalah suatu proses di mana suatu proses berubahnya wujud suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Bisa diulangi? Perubahan wujud adalah suatu proses perubahan wujud benda menjadi wujud benda yang lain. Nah, perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan energi kalor yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, dan penguapan. Nah, anak-anak, perubahan wujud benda itu ada 6. Silakan disimak di videonya ya. Kita belajar tentang perubahan wujud benda. Ada 6 jenis perubahan wujud benda. Di antaranya yaitu yang pertama mencair, kemudian yang kedua membeku, yang ketiga melembut, yang keempat menguap, yang kelima menyublim, dan yang keenam ada mengkristal atau deposisi. Nah, apakah yang dimaksud dari keenam perubahan wujud ini dan contohnya itu seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu perubahan wujud mencair. Perubahan wujud mencair merupakan peristiwa perubahan wujud saat dari padat menjadi cair atau padat ke cair. Nah, peristiwa ini memerlukan energi panas. Adapun contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mencairnya es batu ketika kita letakkan di tempat yang terbuka. Kemudian contoh yang kedua yaitu mencairnya atau melelehnya mentega ketika dipanaskan. Contoh yang ketiga yaitu melelehnya lilin ketika dipanaskan. Dan contoh yang keempat yaitu
yaitu melalainya coklat batangan ketika diberi panas atau ketika kita panaskan. Nah, keempat ini merupakan contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Perubahan wujud membeku merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat atau cair ke padat. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa melepaskan energi panas. Adapun contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, air. Jika kita dinginkan atau kita letakkan di dalam freezer, maka lama-kelamaan air tersebut akan menjadi beku hingga menjadi es batu. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika lilin yang sudah meleleh kita panaskan, kemudian kita diamkan, maka lama-kelamaan lilin tersebut akan menjadi beku kembali. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ketika kita meletakkan minyak goreng dalam suhu yang dingin, maka minyak goreng tersebut lama-kelamaan akan menggumpal hingga akhirnya membeku. Nah, itulah contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya perubahan wujud menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas atau cair ke gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Nah, adapun contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika kita memanaskan air. Air yang kita panaskan apabila didiamkan, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis anget-anget karena air tersebut menguap. Contoh yang kedua yaitu ketika kita menjemur pakaian yang basah. Pakaian yang basah lama-kelamaan jika kita jemur di bawah teriknya sinar matahari, air yang berada di dalam pakaian tersebut akan menguap jika terkena panas. Dan contoh yang ketiga yaitu ketika kita menyemprotkan parfum. Parfum tersebut akan menguap ketika terkena panas dan lama-kelamaan parfum tersebut akan habis. Nah, itulah contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu perubahan wujud mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair atau gas ke cair. Nah, anak-anak, peristiwa ini merupakan peristiwa melepas energi panas. Adapun contoh mengembun dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika kita meletakkan es batu di dalam gelas, kemudian kita biarkan, maka lama-kelamaan akan terjadi pengembunan yang menempel di dinding gelas tersebut. Jadi dengan tandanya yaitu timbulnya bintik-bintik air di luar gelas tersebut. Dan contoh yang kedua yaitu adanya titik-titik air di dalam atau di rumah pada pagi hari sehingga menjadi embun di pagi hari. Dan contoh yang ketiga yaitu ketika turun hujan pada kaca mobil akan peristiwa ini merupakan peristiwa pengembunan ketika turun hujan pada kaca mobil. Perubahan wujud selanjutnya yaitu perubahan wujud menjadi. Nah, perubahan wujud menjadi merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas atau padat ke gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Nah, adapun contoh perubahan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika kita meletakkan kapur barus di dalam lemari, kapur barus yang kita letak gas yang harum. Nah, peristiwa ini disebut benscreen merupakan karbon dioksida dalam bentuk padat. Asap yang keluar dari dry ice adalah bentuk gas karbon dioksida. Jadi, ketika karbon dioksida ini didinginkan pada suhu yang rendah, maka lama-kelamaan gas karbon dioksida ini akan memendar. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa menguap. Perubahan wujud yang terakhir yaitu perubahan wujud mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa
Nah, ada contoh peristiwa menuliskan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, tinggalnya bunga es pada dinding freezer atau pada dinding lemari es. Nah, bunga-bunga es tersebut berbentuk seperti kristal-kristal ya. Dan jika kalian perhatikan, apabila ada butiran-butiran es di freezer kalian, berarti itu merupakan contoh peristiwa kristal. Dan contoh peristiwa kristal berikutnya yaitu terbentuknya salju akibat uap panas. Nah, itulah contoh dari peristiwa kristal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempermudah kalian belajar perubahan wujud, berikut ini materi memberikan sebuah rangkuman. Rangkuman ini yaitu segitiga perubahan wujud. Nah, yang pertama ada benda padat, kemudian ada benda gas, dan yang ketiga ada benda cair. Nah, kalian bisa perhatikan tanda-tandanya. Jika tanda-tandanya seperti ini, artinya perubahan wujudnya berasal dari padat menjadi cair. Nah, perubahan wujudnya disebut dengan mencair. Kemudian selanjutnya, perubahan wujud dari cair ke padat disebut dengan membeku. Selanjutnya, perubahan wujud dari padat ke gas disebut dengan mengulir. Sedangkan perubahan wujud dari gas ke padat disebut dengan mengkristal. Selanjutnya, perubahan wujud dari cair ke gas disebut menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas ke cair disebut dengan menurun. Nah, kalian perhatikan apabila tanda panahnya berwarna kuning berarti melepas panas. Sedangkan apabila tanda panahnya berwarna hitam artinya menerima panas. Nah, kalian bisa hafalkan segitiga perubahan wujud ini ya untuk mempermudah kalian mengunyah. Oke, cukup. Nah, anak-anak, itulah mengenai perubahan wujud benda. Nah, untuk jadi memahami bagaimana perubahan wujud benda, kita harus menggunakan segitiga perubahan wujud. Nah, anak-anak, kalau dari padat ke cair itu disebut dengan mencair. Sedangkan dari cair ke padat disebut dengan membeku. Nah, jika padat ke gas itu disebut dengan menyuplin. Dan gas ke padat disebut mengkristal. Nah, cair ke gas disebut dengan menguap. Dan gas ke cair disebut mengembun. Sudah tahu semua ya? Nah, di sini ibu punya es batu yang akan kalian gunakan untuk melakukan percobaan perubahan wujud benda. Ibu akan bagi ke dalam 3 kelompok. Dari Hasriani sampai Clarita kelompok pertama, Marnita sampai Restianti kelompok 2, Delvi sampai Mitra kelompok 3 ya. Silakan lihat angka-angkanya pada LKPD yang ibu bagikan.
ke luar kelas dan praktekkan sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada LKPD yang Ibu berikan. Mana tadi kelompokku? Kelompokku mana? Ini lupa. Oh, jangan deh. Iya, Silakan diamati ya anak-anak dan hasilnya ditulis ke LKPD yang Ibu berikan. Karena sudah 5 menit, silakan diamati dan ditulis di LKPD-nya ya hasilnya. Ya, silakan kembali ke kelas. Nah, anak-anak, kalian sudah melakukan percobaan. Silakan Ibu minta berdiskusi dengan teman kelompoknya. Setelah itu, perwakilan kelompok maju satu orang membacakan hasilnya ya. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, silakan kelompok satu yang terlebih dahulu membacakan hasil diskusinya. Baca soalnya dulu ya. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, yang pertama, ketika es batu diletakkan dalam mangkok, apakah ada perubahan wujud benda? Jawabannya tidak. Kemudian yang kedua, ketika es batu terkena sinar matahari, apakah ada perubahan wujud benda? Jawabannya iya ada. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa yang menyebabkan es batu mengalami perubahan wujud? Karena terkena panas atau kalor dari sinar matahari. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa sinar matahari dapat menyebabkan es batu menjadi cair? Jawabannya karena melepaskan panas.
Ya, berikan aplaus untuk Larissa. Kelompok 2 silakan. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, pertama, ketika es batu diletakkan dalam mangkuk, apakah ada perubahan benda? Jawabannya tidak. Yang kedua, ketika es batu terkena sinar matahari, apakah ada perubahan wujud benda? Jawaban kami ada, dari padat ke cair. Berikutnya, apa yang menyebabkan es batu mengalami perubahan wujud? Jawabannya karena es batu menerima panas dari cahaya matahari. Yang kedua, mengapa sinar matahari dapat menyebabkan es batu menjadi cair? Jawaban kami karena matahari melepas panas. Yang ketiga, perubahan wujud dari es batu menjadi air disebut biji. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan maju. Jawaban kami berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, yang pertama ketika es batu diletakkan. Jawaban kami ya ada. Dan pertanyaan yang berikutnya, nomor 1, apa yang menyebabkan es batu mengalami perubahan wujud? Jawabannya es batu menerima panas dari cahaya matahari. Dan yang kedua, mengapa sinar matahari dapat menyebabkan es batu menjadi cair? Jawabannya karena matahari melepas panas. Yang ketiga, perubahan wujud dari es batu menjadi cair disebut mencair karena menerima panas dari matahari. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Novita. Hari ini kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu suatu proses berubahnya wujud suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dari penyerapan energi kalor yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, dan pembunuhan. Perubahan wujud benda ada 6 jenis, yaitu mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Ya, berikan aplaus untuk Martita. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai perubahan wujud benda. Ada 6 perubahan wujud benda, yaitu apa saja? Mencair,